Kalau kita bicara pembelajaran andragogi, itu biasanya kita melakukan 3 tahap besar. Jadi tahap pendahuluan, tahap penyajian, tahap pembelajaran akhir. Ini sudah di kelas ya, ini sudah JP ini, sudah jampel ini. Jadi biasanya tahap pendahuluan dikatakan dengan pre-instructional activities. Perkenalan, analisis kebutuhan, judul, tujuan, manfaat kepada peserta. Buat mereka tertarik dengan pelajaranmu. Ini kita menjual konsep pembelajaran kepada mereka. Dengan mempelajari ini, Anda akan begini begono. Nah, itu dari pendahuluan. Pendahuluan saya hari ini langsung ke kelompok tadi integritas profesional. Itu pendahuluan saya dalam pembelajaran ini. Karena fokus saya adalah strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, penyajian substansi. Di sini mulai dia apakah dia kelas, berpasangan, individu, kelas, berpasangan, kemudian klarifikasi. Pak Supriyono, tadi kelompok mana Pak? 2 Pak. Fokusnya tadi apa, kata kuncinya apa? Profesional. Oke, bisa kasih contoh 1-2 profesional? Profesional kaitannya dengan Widyaswara tentunya harus melakukan proses pembelajaran dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Oke, thank you. Pak Laude tadi kelompok berapa? Kelompok 4 Pak. Kelompok 4, kata kunci? Kata kuncinya gagasan atau ide baru. Inovasi. Oke. Bisa kasih contoh real inovasi-inovasi apa yang ada yang bisa dilakukan oleh Widyaswara? Ya, contohnya mungkin memberikan gagasan atau materi yang variatif bermakna. Kayak gitu Pak. Di sini adalah pengenalan inovasi-inovasi yang terbaru sesuai dengan konsep-konsep yang relevan. Terima kasih. Pak Tony, ada bisa kasih contoh-contoh inovasi? Saya integritas Pak. Enggak, saya bicara inovasi. Oh iya, ya sesuatu yang orisinal yang bisa keluar atau ide-ide dari sesuatu yang sudah ada dikembangkan termasuk sebuah inovasi. Thank you. Pak Wahyu Purnama, bisa kasih contoh-contoh integritas dalam dunia Widyaswara? Integritas Pak. Ya. Ya. Ini di Widyaswara itu selalu taat dan patuh pada sistem yang sudah kita sepakati bersama, termasuk diantaranya memasuki kelas dengan tepat waktu dan mengikuti pembelajaran sesuai dengan alur dan rencana pembelajaran yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang baru saya lakukan? Apa yang baru saya lakukan ini? Halo, ada yang bisa share? Apa yang baru saya lakukan? Klarifikasi ke peserta pelatihan. Klarifikasi, Pak. Klarifikasi apa? Klarifikasi, Pak. Sehingga bisa diterima nggak oleh para peserta? Apa yang diresponnya Pak Tony tadi? Pak, saya kan kelompok integritas. Artinya kan sesuatu yang sudah diajarkan dari padahal saya mau semua orang di kelas ini menguasai konsep integritas, problem solver, inovasi. Jadi saya tidak mau Anda hanya mata kuda, hanya fokus kepada integritas, nggak peduli dengan inovasi gitu kan. Itulah peran kita. Jadi kalaupun kadang-kadang kita bagi mereka dalam sub-sub kelompok, itu karena masalah waktu. Supaya lebih tajam diskusi mereka gitu. Makanya kita buat dia dalam konteks diskusi kelompok kecil. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut mungkin ada klarifikasi pertanyaan, silakan. Izin bertanya Pak. Silakan Pak. Pak Supri 7. Iya. Berkaitan dengan menguasai tadi Pak peserta diklat tadi yang seperti Bapak lakukan. Kadang-kadang kita diberi jam mengajar itu cukup pendek Pak, misalnya hanya 4 jam sehingga sementara materinya cukup luas sehingga kalau kita mau perkenalan, mau lebih mengenal peserta kadang-kadang akan kehabisan waktu untuk menyampaikan materi. Mungkin ada kiat-kiat khusus Pak. Makasih Pak. Apalagi dalam era COVID sekarang,
Anda tidak mungkin diberi sepanjang hari. Mungkin hanya 2 jam. Mungkin hanya dari jam 8 sampai jam 12, titik. Yang lain. Apalagi kalau peserta dari barat, tengah, timur, dengan beda-beda waktu, hari Jumat lagi kan. Banyak kendala yang kita hadapi. Yang pertama, kolaborasi dengan penyelenggara. Yang kedua, kolaborasi dengan ketua kelas. Ketua kelas, tolong masukkan saya ke WA group. Terima kasih sudah terima kasih. Halo ketua kelas, bla bla, terima kasih. Baik, saya akan kirim bahan malam-malamnya ke ketua kelas supaya di-share di grup dengan instruksi, Bapak Ibu silakan baca bahan berikut ini dan masing-masing setiap orang tuliskan 2 atau minimal 3 pertanyaan. Dia akan baca itu. Kemudian dia akan baca, hasil bacaan baru dia masuk buat pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Setengah jam ke depan kita akan masuk ke kelompok nomor 1 sampai dengan nomor 7, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian dalam kelompok pertama-tama Bapak Ibu tolong himpun, gabung semua pertanyaan itu. Digabunglah itu pertanyaan, oke? Tolong dikirim ke WA group ya. Oke. Berarti ada kumpulan pertanyaan grup 1, kumpulan pertanyaan grup 2, grup 3, grup 4. Baik. Bapak Ibu, kita hanya punya 20 menit. Sudah masuk semua pertanyaan di WA group, tolong pertanyaan grup 1 dijawab grup 2. Grup 2 dijawab, diputar aja gitu Pak. Jadi akan mempersingkat waktu interaksimu. Setelah mereka diskusi, kan mereka sudah baca bahan kita. Diskusi, baru masuk ke kelas, adakan penajaman, wrap up, selesai. Udah. Itu beberapa kiat yang kita lakukan. Oleh karena itu, seorang widyaswara harus selalu inovatif dalam strateginya. Harus selalu inovatif dalam strateginya. Satu slide bisa 1 jam, satu slide bisa 2 menit. Tergantung dari cara kita untuk. Nah, itu dia. Itulah talenta-talenta yang diberi kuasa kepada kita. Tidak semua orang bisa menjadi widyaswara kecuali diwidyaswarakan. Pertanyaan, ada nggak di kelas ini yang diwidyaswarakan? Terpaksa. Mudah-mudahan kalau dari wajah-wajahnya kelihatannya sih semuanya masuk surga ini. Wajah-wajahnya sebenarnya wajah-wajah yang harus akan belajar. Maka the more I know, the more I know. Welcome to the club. Sudah terjawab Bapak? Ya Pak, terima kasih Pak. Hanya beberapa Pak, contoh aja beberapa itu. Baik, saya akan langsung kembali. Jadi ada 3 tahap besar di dalam satu pembelajaran kita. Ada pendahuluan, penyajian substansi, dan penutup. Apa itu kegiatan ini dia? Selama PBM-mu, hati-hati untuk item-item ini. Pak Erwan, bisa dibaca Pak, nomor 1. Pak Erwan, nomor 9. Bangun suasana belajar informal terarah, Pak. Jangan terkesan kaku, mendominasi. Lanjut. 2. Tentukan struktur perencanaan belajar bersama peserta. Oke, ini juga bisa. Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita hari ini akan belajar ragam strategi pelatihan. Coba tuliskan apa sih yang Bapak Ibu ingin pelajari dari, nah itu dia. Tentukan struktur perencanaan. Lanjut, 3. 3. Ukur minat kebutuhan nilai belajar peserta. 4. Tentukan objektif pengajaran Anda. Oke, objektif pengajaran Anda. Lanjut. 5. Kembangkan aktivitas belajar sesuai tuntutan kompetensi pembelajaran. Hati-hati untuk nomor 5 kalau Anda berhadapan dengan masalah kurang waktu. Jadi harus ada kadang-kadang waktu berapa lama diskusi, jangan dibiarkan begitu saja. 6. Lakukan PBM sesuai rencana pelajaran dan tuntutan kelas. Ya, terus. 7. Evaluasi hasil belajar peserta, ukur kembali kebutuhan, minat, dan nilai. Ya. 8. Lakukanlah selingan humor dalam PBM.
integrasikan dengan kuis, permainan, musik, dan lainnya mungkin. Apalagi kalau Anda mengajar malam hari, mengajar hari Sabtu, mengajar setelah makan siang, banyak hantu-hantu gentayangan, hantu tidur gentayangan. Lanjut. 9. Kombinasikan metode belajar mandiri, pasangan, kelompok, dan kelas. Lanjut. 10. Kuasai manajemen kelas dan keterampilan bertanya. Oke, jadi kadang-kadang bukakan seperti ini kelas total, kadang-kadang share screen, kadang-kadang bukakan, itu variasi itu Anda lakukan untuk menghindari kebosanan. Kadang-kadang minta, Ibu Sri tolong baca, apa maksudnya? Nah, interaksi, hampir sama dengan kelas klasikal. Hanya kita sekarang berkolaborasi melalui distance, melalui teknologi. Baik, strategi-strategi tadi ada itu semua digabung dalam keterampilan dasar mengajar. Ternyata dalam PBM kita ada 8 keterampilan yang wajib kita kuasai. Keterampilan bertanya, penguatan, mengadakan variasi, sampai ke keterampilan mengelola kelompok besar dan kelompok kecil. Contoh, baik, Pak Laude, coba ulangi pertanyaan Anda. Bagaimana keterampilan bisa meningkatkan kompetensi peserta di kelas? Pak Laude, kalau tidak salah, Anda bertanya bagaimana mengelola keterampilan dasar mengajar dalam andragogi. Begitu Bapak? Baik, betul sekali Pak. Bapak Ibu, kenapa saya ulangi pertanyaan Pak Laude? Bapak Ibu, kenapa saya ulangi pertanyaan Pak Laude? Memberi penguatan. Ada penekanan Pak. Supaya semua peserta jelas pertanyaannya. Karena saya milik 30 orang, saya tidak milik Pak Laude sendiri. Tapi saya ulangi pertanyaan Pak Laude supaya pertanyaan itu jelas kepada semua orang. Tapi alasan yang utama, saya nggak tahu jawabannya. Maka saya ulangi, dia minta mengulangi pertanyaan supaya saya mikir apa sih jawabannya gitu kan. Saya nggak tahu jawab pertanyaannya. Maka saya delay sedikit. Oke, baik. Kita sudah dengarkan pertanyaan Pak Laude. Saya mau Pak Gatot, apa respon Anda terkait dengan pertanyaan Pak Laude? Kurang jelas Pak. Pertanyaan Pak Laude kurang jelas. Bagaimana mengelola keterampilan mengajar di kelas? Itu pertanyaannya. Bagaimana mengelola keterampilan dasar mengajar di kelas? Menguasai peserta. Oke, terima kasih Pak Gatot. Bagaimana Pak Bambang Wina? Bagaimana? Apa jawaban Anda terhadap pertanyaan Pak Laude? Menguasai teknik penyampaian. Terima kasih. Padahal sebenarnya saya mengumpulkan jawaban. Jadi Pak Laude, strategi adalah begini, saya gabungkan. Itulah keterampilan. Jadi tidak kelihatan Anda yang on kan? Tapi kita bermain sedemikian rupa supaya saling belajar. Karena kalau kita mengajar, kita juga belajar kan? Karena kita bukan mengetahui segala-galanya gitu. Tapi kita juga secara substantif belajar dari peserta, apalagi kalau sudah substansi keterampilan kita nggak ngerti. Oleh karena itu, dalam konteks keterampilan dasar mengajar ini, hati-hati keterampilan dasarnya ini bisa kita kelompokkan, apakah keterampilan teknikal, apakah keterampilan konseptual, apakah keterampilan human skills-nya. Jadi bagaimana ini sudah masuk pada keterampilan mengelola. Strategi itu tidak lepas dari keterampilan mengelola. Namun hati-hati, sesuaikan dengan gaya belajar peserta. Apakah kinestetik, apakah visual, apakah auditori, apakah gabungan dan sebagainya. Jadi kalau boleh, dalam pelatihan-pelatihan tertentu perlu dilakukan tes gaya belajar setelah pembukaan supaya mengerti siapa yang akan yang secara formal, siapa yang tidak formal.